Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, untuk kita bersama-sama meninggikan Tuhan. Ini semua bukan karena kebetulan, bukan karena kuat gagah kita, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh hadir di tengah-tengah rumah Tuhan ini. Ini semua karena anugerahnya yang begitu luar biasa dalam hidup saya dan saudara semuanya. Mari kita undang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita akan benar-benar menyembah Tuhan. Kita akan datang dengan kesungguhan hati kita. Kita tinggalkan urusan dunia kita. Kita hanya fokus dengan Tuhan saja. Kesungguhan hati, kita akan membalas cinta kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kau
Sri Wahyuni panjatkan doa untuk awal ibadah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, anugerah-Mu, bahkan perlindungan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk berkumpul di tempat ini, untuk menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Karena setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan boleh layak, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, terlebih boleh menyenangkan hati-Mu. Saat siang hari ini untuk sebentar kami akan menaikkan setiap puji-pujian kami. Kami ingin bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itulah kerinduan setiap kami. Kami rindu untuk senantiasa kami membalas segala kebaikan-Mu dengan kami menaikkan setiap pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati bagi setiap anak-anakku yang ambil bagian dalam pelayanan saat pagi hari ini Tuhan. Kau berkati bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau pakai ya Tuhan, bahkan senantiasa urapan yang daripada surga Kau curahkan di tengah-tengah kami, boleh mengurapi setiap kami semua Tuhan. Sehingga kami semua yang datang saat siang hari ini, kami boleh membawa berkat, kami boleh menerima sukacita, bahkan damai yang luar biasa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Kau pimpin semuanya, biarlah kuasa-Mu boleh memenuhi setiap hati kami, sehingga sukacita itu boleh kami rasakan, urapan-Mu boleh kami rasakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat siang hari ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat pagi hari ini? Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan, karena saya melihat wajah-wajah saudara, wajah yang penuh dengan sukacita, karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa boleh tercurah untuk kita semua. Amin. Kita akan awali ibadah kita. Kita akan mengangkat satu pujian kembali. Dan saya undang sidang Jumat untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan bersama-sama memujikan ini. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan dengan semangat. Amin Bapak Ibu. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
kita akan lanjut pujian kita yang kedua. Dengan hati yang gembira kita akan masuk dalam gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur karena halamannya Tuhan penuh dengan pujian. Amin. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya berikan waktu. Jika tidak ada, kita akan mendengarkan kur dari kelompok Litik.
Oh ya, kalau jika tidak ada, persembahan akan kita jalankan. Petugas persembahan saya mohon maju ke depan. Dan saya mohon Ibu Tumi berdoa untuk persembahan kita pada saat pagi hari ini. Petugas maju. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapa atas setiap kebaikan-Mu, anugerah dan kemurahan-Mu. Dan kami sangat bersyukur bahwa kami boleh berdiri di tempat ini, bisa masuk di rumah-Mu untuk memuji menyembah nama-Mu, mengagungkan Engkau. Ini adalah bukti balasan kami atas kebaikan-Mu. Dan seberapa anak-anak-Mu Bapa akan memberikan sebagian berkat-Nya kehadirat-Mu. Kiranya Kau layakkan setiap persembahan-persembahan yang dihaturkan kepada Bapa. Kiranya jadikanlah persembahan yang berkenan di mata Tuhan, dan persembahan itu bisa berguna untuk sarana kemuliaan Tuhan, dan Tuhan Yesus akan mengembalikan berkat-berkat yang telah diberikan kepada Tuhan. Ku yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam apapun yang kita lakukan. Kami serahkan setiap persembahan kami, sucikan, kuduskan, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan dan kita akan angkat satu pujian, Ku Dayung-Dayung. Tuhan tidak melihat seberapa besar ataupun kecil yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan melihat seberapa ketulusan hati kita untuk memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, kita akan datang kepada Tuhan kembali. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan buka hati kita, pikiran kita, bahkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan nanti tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadikan kita pribadi yang lebih kuat lagi, pribadi yang taat akan Tuhan, pribadi yang selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan, serta menjauhi segala larangan-larangan Tuhan. Kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus
di dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar sayang-Mu terhadap kehidupan kami sebagai manusia Tuhan, sehingga Engkau rela mengorbankan segalanya untuk kami Bapa. Biarlah kami senantiasa indah, biarlah kami senantiasa tenang di dalam dekapan kasih-Mu. Itulah kerinduan hati kami Bapa. Kami sudah banyak memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kebaktian ini Bapa. Kiranya setiap persembahan kami, pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami ingin tenang untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Maka firman-Mu ini menjadikan kekuatan dan teguhkanlah di dalam hati kami ya Bapa. Bapa, kami yang jauh dari sempurna ini, penuhi kami dengan hikmat-Mu. Biarlah Allah sendiri yang berfirman kepada kami semua, sehingga firman ini berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan tempat ini dan hati kami, untuk kami boleh tenang menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman kami terima. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Hari-hari ini kita sudah mendekati hari Jumat Agung, di mana ini merupakan peristiwa yang sangat istimewa tentunya bagi Kulolan Panjenengan sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Hari Jumat Agung, di mana hari Tuhan Yesus disalib di atas bukit Golgota. Penyaliban inilah suatu peristiwa yang penting dan teramat penting tentunya bagi gesang Kulolan Panjenengan. Karena pengorbanannya, karena kasihnya, itu yang diberikan dumateng Kulolan Panjenengan. Ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sebab itu ini sesuatu hal yang luar biasa tentunya. Di situ kita harus banyak mengucap syukur dan terima kasih buat kasih yang segede itu, buat kasih yang sebesar itu yang Tuhan berikan dalam hidup Kulolan Panjenengan. Mungkin tinggal 1 minggu lagi, nggak ada ya, besok Jumat kita mau ada acara bersama-sama untuk merayakan hari Jumat Agung itu di Kebun Magetan. Mengapa kok di hari Paskah kita malah keluar ya? Karena memang saat yang dahulu kami sebagai gembala Panjenengan belum diberi hak untuk mengadakan atau mengadakan perjamuan suci sendiri, harus lewat bantuan dari pendeta-pendeta yang sudah definitif. Tapi puji Tuhan, karena sekarang sudah diberi hak penuh untuk saya boleh melayani dalam perjamuan kudus. Mungkin di Jumat Agung terakhir kita keluar itu hanya besok Jumat. Untuk tahun ke depannya kita ubah menjadi yang keluar itu di hari Paskah atau di hari Minggunya. Karena kebetulan besok Minggu itu ada tamu, jadi kita belum bisa melaksanakan itu. Tetapi untuk tahun-tahun yang berikutnya, berarti kita tur ibadah, tur rohaninya kita ajukan untuk diundur jadi hari Minggu pas hari Paskah, gitu ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang salib Kristus adalah kasih yang mengubah segalanya, ya. Karena kita sebentar lagi akan memperingati hari Jumat Agung, tentunya kita harus mulai siapkan mulai sekarang. Sebenarnya tidak hanya sekarang, setiap hari kita harus siapkan selalu hati ini untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena kasihnya. Baiklah, pada kesempatan ini tema atau firman Tuhan adalah salib Kristus adalah kasih yang mengubah segalanya. Tadi salib Kristus itu adalah kasih yang mengubah segala-galanya. Ya, kita buka nats kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-18. Kita akan belajar bersama pelan-pelan supaya kita memahami tentang salib Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak.
Begini firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi dunia, yaitu pada zaman Romawi, salib itu adalah simbol kehinaan. Salib adalah simbol hukuman bagi kriminal. Dan salib adalah tanda kekalahan total. Ya, jadi salib bagi kaum Romawi pada zaman Romawi itu adalah sebuah simbol kehinaan. Orang yang jahat, orang yang sangat jahat, maka hukumannya adalah salib. Maka salib itu adalah suatu kehinaan, kebodohan, dan kriminal, dan sebuah kekalahan total. Itu adalah makna salib pada zaman Romawi. Dan pada saat ini juga bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, yang tidak mau percaya Yesus, yang hidupnya dikatakan firman Tuhan akan binasa karena tidak percaya dengan firman, karena tidak percaya dengan penyaliban, karena tidak percaya dengan pengorbanan darah Kristus. Salib adalah sesuatu kebodohan bagi mereka. Dia menganggap bahwa bodoh, ya, salib itu bodoh. Ngapa Tuhan kok mau-maunya mengorbankan dirinya, ya, di kayu salib? Kok tidak ribet-ribet man? Mungkin seperti itu. Jadi bagi mereka yang mau binasa, ya, karena tidak percaya dengan salib, tidak percaya dengan pengorbanan darah Yesus, salib itu adalah juga kebodohan, kehinaan, dan juga kekalahan total. Karena iblis juga berpendapat bahwa salib, ketika Yesus disalibkan, dia pikir iblis itu menang. Dia pikir iblis itu, wah, engkau sudah kalah di kayu salib. Itu pikiran iblis. Maka bagi mereka yang tidak percaya dengan penyaliban Tuhan Yesus, tidak percaya dengan pengorbanan Tuhan Yesus, dia pun juga beranggapan seperti itu. Tetapi bagi kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita salib adalah kemenangan. Karena salib itu di tangan Allah, itu diubah menjadi simbol kemenangan yang besar. Jadi di tangan Allah, salib itu diubah menjadi simbol kemenangan yang besar dalam sejarah umat manusia. Dan salib merupakan karya Allah yang terbesar yang Dia berikan buat saya dan saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar secara pelan mengapa salib itu adalah sebagai karya Allah yang terbesar, dan mengapa salib itu bisa mengubahkan segalanya. Kita akan belajar pelan-pelan agar kita memahami tentang salib. Sekali lagi, judul firman Tuhan bahwa salib mengubahkan segalanya. Dan kita akan bertanya mengapa salib itu disebut mengubahkan segalanya, dan mengapa salib itu sebagai karya Allah yang terbesar dalam hidup kula, dalam gesang kula, dalam gesang panjang. Yang pertama, Bapak Ibu, mengapa salib sebagai karya terbesar Allah dan mengapa salib bisa mengubahkan segalanya? Yang pertama, salib adalah pertemuan keadilan dan kasih. Jadi di atas salib, ya, di dalam penyaliban itu ada pertemuan antara keadilan dengan kasih. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-85 ayat yang ke-10. Ya, Mazmur 85 ayat 10 atau 85:11 itu sama, karena antara Alkitab dengan HP itu beda. Jadi Mazmur pasal 85 ayat 10 atau Mazmur pasal 85 ayat 11 sama itu. Ya. Mazmur pasal 85 ayat 10 saya akan bacakan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Inilah yang menyatakan bahwa salib adalah pertemuan keadilan dan kasih.
Di dalam Mazmur dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kemudian keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Jadi di atas kayu salib itu ada pertemuan antara keadilan dan kasih. Artinya apa toh? Kok di dalam salib atau di atas salib itu ada pertemuan antara keadilan dan kasih. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha adil. Dia adalah hakim yang adil. Tidak seperti hakim yang ada di dunia. Kalau hakim di dunia mungkin bisa terima suap atau mungkin karena saudara, mungkin karena teman, dia bisa menentukan keadilan itu atas dasar itu. Tetapi tidak dengan Allah kita. Allah kita itu adalah Allah yang maha adil. Allah kita adalah hakim yang maha adil. Maka arti bahwa di atas salib itu ada pertemuan antara keadilan dan kasih, itu artinya bahwa Allah itu maha adil sehingga dosa harus tetap dihukum. Jadi dosa harus tetap dihukum. Besar kecilnya dosa itu harus tetap dihukum. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa upah daripada dosa adalah maut. Maka karena Allah kita itu Allah yang adil, hakim yang adil, artinya bahwa dosa itu harus tetap dihukum. Tetapi di atas salib itu, ini keadilan, berbicara keadilan. Tetapi di atas salib itu juga ada kasih Allah yang luar biasa. Karena Allah kita itu Allah yang maha kasih. Sehingga di atas kayu salib itu Allah, Tuhan kita tidak menginginkan umat manusia itu mengalami binasa. Dia tidak ingin umat manusia, seluruh umat manusia itu mengalami binasa. Padahal kita tahu bahwa semua dan seluruh umat manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Tetapi di sisi lain Tuhan harus tetap menegakkan keadilan bahwa upah dosa itu adalah maut. Paham ya Bapak Ibu? Tadi di atas salib itu ada pertemuan keadilan dan kasih. Di sisi lain Allah harus menegakkan keadilan bahwa upah daripada dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya. Tetapi di atas kayu salib itu Allah juga Allah yang maha kasih, Allah yang maha penuh kasih. Dia tidak ingin semua manusia itu mengalami binasa, tetapi dia ingin manusia itu semua diselamatkan. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Maka di atas salib inilah dikatakan terjadi pertemuan keadilan dan kasih. Keadilannya begini, keadilannya di atas kayu salib seluruh hukuman dosa kita ditimpakan kepada Kristus. Nah, untuk memenuhi keadilan tadi seharusnya saya dan saudara, karena dosa kulolan panjenengan itu kita yang harus dihukum, kita yang harus masuk dalam kematian kekal, yaitu neraka kekal. Maka di sini keadilan Tuhan dinyatakan, yaitu dosa kita itu ditimpakan kepada Kristus, anak yang Ia sayangi. Dia korbankan. Dia adalah manusia 100% yang suci, yang kudus, yang taat. Dia korbankan untuk mengganti posisi saya dan saudara. Dalam hal ini berarti Allah berlaku adil. Karena apa? Allah tidak mengabaikan dosa. Dosa harus tetap dihukum. Dosa harus tetap hukumannya mati. Jadi di sini Allah tidak mengabaikan dosa, tetapi Ia menyelesaikan itu. Dengan apa? Dengan menggantikan saya dan saudara dengan Kristus. Dia berkorban di atas kayu salib, di atas gunung Golgota. Dia menggantikan dosa saya dan saudara. Dia menggantikan saya dan saudara yang seharusnya mati itu saya dan saudara, tetapi Yesuslah yang mati di atas kayu salib. Itu keadilan, berbicara keadilan. Kemudian kasih. Kristus mengambil tempat yang seharusnya milik kita. Inilah kasih yang luar biasa. Wujud kasih itu Kristus mengambil tempat yang seharusnya milik kita, yang harusnya kita ini yang disalib. Tetapi Yesus mengambil tempat itu, yaitu menggantikan saya dan saudara. Inilah wujud kasih itu. Saling membuktikan bahwa kasih Allah bukan sekedar kata-kata. Inilah bukti bahwa Allah ini benar-benar mengasihi saya dan saudara. Buktinya apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal yang Ia kasih untuk menggantikan posisi saya dan saudara di atas kayu salib. Inilah kasih yang bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan yang nyata, atau bisa dikatakan eksistensi kasih, kasih yang nyata yang dibuktikan kepada
saya dan saudara. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang menjadi pembelajaran bagi kula lan panjenengan di pagi hari ini, mungkin kita Bapak bertanya, mengapa salib itu karya terbesar? Mengapa salib itu mengubahkan segala sesuatu? Yang pertama, di atas salib itu ada pertemuan antara keadilan dan kasih. Kemudian yang kedua adalah bahwa salib adalah jembatan yang memulihkan. Dengan salib maka ada jembatan yang bisa memulihkan antara kula lan panjenengan kalih Bapa di surga dengan Allah Bapa. Karena dosa itulah maka kula lan panjenengan itu menjadi seteru Allah, musuh Allah. Tidak bisa ada hubungan lagi dengan Allah, jauh sekali hubungan kita dengan Allah. Maka kita lihat di dalam Efesus, ya, kita akan buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang 13 sampai ke 14. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Yang kedua, salib adalah jembatan yang memulihkan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, oleh darah Kristus, kita yang dulu seteru Allah, jauh dengan Allah, sekarang menjadi dekat. Ya, karena dialah damai sejahtera. Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yaitu antara kita dengan Allah yang selama itu karena dosa kita dipisahkan. Dosa membuat manusia terpisah jauh dari Allah. Dosa membuat jurang pemisah antara kita dengan Allah. Mungkin manusia sudah banyak berusaha bagaimana bisa kembali berhubungan dengan Allah. Tetapi dosa itulah yang telah memisahkan, menjadi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia agar bisa kembali berdamai dengan Allah. Satu, mungkin dia lakukan dengan amal. Tetapi amal yang dilakukan sebaik amal manusia itu tidak bisa menjembatani atau memenuhi syarat untuk kula lan panjenengan bisa akur kembali dengan Allah Bapa. Mungkin dengan kebaikan, banyak cara dilakukan dengan kebaikan, itu pun tidak bisa menjembatani atau memenuhi syarat untuk kita bisa berdamai kembali dengan Allah Bapa. Tidak pernah bisa. Atau hukum agama, semua sudah dilakukan, tetapi itu semua tidak cukup untuk menyeberangi atau menjembatani jurang antara manusia dengan Allah. Hanya saliblah yang menjadi satu-satunya jalan jembatan bagi kita dengan Allah. Maka salib itu ditunjukkan seperti ini. Artinya yang ke atas, melalui salib kita bisa berhubungan dengan Allah. Ya, di atas salib itu, ya, kita dijembatani. Salib menjadi penjembatan antara kita dengan Allah. Karena dengan salib dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan melalui salib inilah yang ke arah atas. Berarti kita ada jembatan berhubungan dengan Allah, kasih dengan Allah. Dan yang mendatar artinya kita bisa ada kasih dengan sesama. Dengan jadi melalui salib inilah maka kita bisa dijembatani, bisa dipulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Jadi dengan salib maka kita bisa kembali berhubungan indah dengan Allah Bapa, dekat. Bukan jauh tetapi dekat. Karena darah Kristus kita menjadi dekat. Dan salib itu adalah berbicara tentang bagaimana hubungan dan kasih kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita kepada sesama. Itu terjadi luar biasa, yaitu melalui salib, kuasa salib. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, nggak terlalu banyak, yang penting kita bisa memahami arti dari salib. Yang ketiga, salib adalah seruan kemenangan. Jadi mengapa salib itu sebagai karya Allah terbesar? Mengapa salib itu bisa mengubah, ya, kasih yang mengubah segalanya? Karena salib adalah seruan kemenangan. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-30. Bahwa salib adalah seruan kemenangan.
yang harus kita rayakan, ya, yang harus kita syukuri atas kasih Allah yang luar biasa. Salib adalah seruan kemenangan. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Kata terakhir Tuhan Yesus yang dikatakan setelah dia mau meninggal, mau menyerahkan nyawanya adalah sudah selesai. Dalam bahasa aslinya sudah selesai itu adalah tetelestai. Tetelestai. Artinya bahwa sudah selesai. Tetapi di dalam bahasa aslinya tetelestai ini adalah bukan kok berarti aku kalah atau aku mati, tidak. Tapi tetelestia ini arti bahasa sebenarnya dari bahasa aslinya tetelestia yang diindonesiakan yang diindonesiakan sudah selesai, itu adalah artinya adalah tetelestia itu lunas dibayar. Secara akuntansi lunas dibayar, punya hutang dibayar, itu tetelestia, lunas dibayar, sudah selesai, begitu. Jadi artinya bahwa dalam perkataan Tuhan Yesus ini yang menyatakan bahwa yang ketiga salib adalah seruan kemenangan. Ketika Tuhan Yesus sudah berkata sudah selesai, tetelestai, artinya sudah dibayar lunas. Jadi sini mengandung arti bahwa ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, maka artinya pertama, kuasa iblis telah dipatahkan. Ini kemenangan bagi kita. Maka salib, ya, itu adalah seruan kemenangan. Karena ketika Tuhan sudah berkata sudah selesai, maka di situ pertama kuasa iblis dipatahkan. Artinya apa? Maut tidak lagi memiliki sengat bagi kulolan panjenengan ingkang percaya karo Gusti. Ya. Sudah selesai, berarti pertama kuasa iblis telah dipatahkan. Artinya apa? Maut tidak akan berkuasa lagi atas hidup kulolan panjenengan, karena kulolan panjenengan adalah pribadi yang percaya kepada Yesus. Kalau kita nggak percaya pada Yesus, kebinasaan yang engkau peroleh. Engkau bisa berkata bahwa salib itu adalah kehinaan. Engkau bisa berkata salib itu adalah kebodohan. Monggo, karena engkau tidak percaya dan engkau adalah umat yang akan binasa. Tetapi bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, maka dengan kata sudah selesai, berarti kuasa iblis telah dipatahkan. Ya, maut sudah dikalahkan, tidak ada sengatnya lagi. Itu yang pertama. Kemudian arti bahwa sudah selesai, yaitu identitas baru. Identitas baru. Kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kesalahan masa lalu. Kita tidak hidup lagi di bawah kutuk-kutuk dosa, tetapi kita ini adalah menjadi ciptaan baru yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus, kita sudah diampuni dosa-dosa, kita hidup baru. Kemudian arti selanjutnya, yang ketiga, yaitu penderitaannya berakhir. Kata sudah selesai. Seruan kemenangan. Ini menunjukkan bahwa penderitaan Tuhan Yesus yang saat itu dengan sakit, sedih, dihina, ditombak, mahkota duri dipaku tangan dan kakinya, menunjukkan seruan kemenangan sudah selesai adalah bahwa Tuhan Yesus sudah berakhir dari penderitaannya dan memulailah karya baru, yaitu karya keselamatan yang baru. Kemudian arti yang selanjutnya bahwa sudah selesai itu mengandung makna atau arti seruan kemenangan, yang artinya bahwa hukum Taurat digenapi dan zaman anugerah dibuka. Ya, dengan mengatakan sudah selesai, berarti Allah sudah menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat berkata bahwa dosa upahnya adalah maut, dan Allah telah menggantikan kita. Maut dijalani oleh Tuhan Yesus, dan oleh karena itu dikatakan hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan Yesus dan zaman anugerah dibuka. Maka di dalam Roma pasal 10 ayat 4 kita akan
Lihat di sana, Roma pasal 10 ayat 4 dikatakan, Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Saya dan saudara adalah umat Tuhan yang percaya pada Yesus. Saya dan saudara adalah umat Tuhan, anak Tuhan yang percaya dengan pengorbanannya, dengan kuasa salibnya. Jadi kita yang percaya, firman Tuhan katakan, kita akan memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita ingat-ingat bahwa salib adalah kasih yang mengubah segalanya. Dan salib itu adalah karya Allah yang terbesar yang Dia berikan buat saya dan saudara. Jadi bagi kita dan bagi panjenengan, penyaliban, karya salib, ya, pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah karya terbesar di dalam hidupku, di dalam hidupmu. Maka perlu kita memperingati, perlu kita senantiasa mengingat, dan perlu kita selalu dalam setiap kehidupan ini memaknai salib itu, ya, sebagai kasih Allah yang luar biasa yang diberikan dumateng gesang kula lan panjenengan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salib itu bukan sekedar hiasan dinding. Mungkin di sini belum ada salib, ya, besok harus ada salib di sini. Jadi salib itu bukanlah hanya merupakan hiasan dinding yang dipajang di gereja-gereja. Salib bukan hanya mungkin dikalungkan di leher kita sebagai bukti, oh aku ini orang Kristen. Salib bukan hanya sekedar berkata, oh anting-antingku Kristen, aku wong Kristen. Bukan seperti itu. Tetapi salib, ya, adalah berbicara tentang panggilan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita itu hidup yang pertama, yaitu hidup dalam pengampunan. Kita harus memiliki dalam setiap hari kita hidup dalam pengampunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar pengampunannya. Dia maha kasih, mengampuni saya dan saudara. Di dalam kehidupan pun kita harus seperti itu. Setiap saat kita harus melakukan hidup dalam pengampunan. Kita harus belajar mengampuni diri sendiri dan belajar untuk mengampuni orang lain. Itu yang harus kita terapkan dalam hidup ini. Bukan kok kita sudah punya kalung salib, kita bangga. Tidak. Dalam setiap kehidupan itu kita harus mempraktekkan kasih pengampunan itu. Ya, itu yang harus kita praktekkan. Kemudian yang kedua, hiduplah dengan tujuan. Ya, hidup dengan tujuan. Kita telah diberi dengan harga yang lunas. Dosa-dosa kita sudah dibeli dengan harga yang, ya, dengan lunas, dibayar dengan lunas, dengan bukan hanya dengan harta atau emas perak, tetapi dengan nyawa yang sangat berharga. Maka ketika kita sudah dikasih Tuhan sedemikian rupa, apakah kita masih rela? Apakah kita tega, ya, untuk hidup menyakiti hati Tuhan? Maka ketika kita sudah diampuni dosa kita, kita sudah dibayar lunas dosa kita, Tuhan sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Tetap lakukan keselamatan di dalam hidupmu, ya. Tetap lakukan keselamatan dalam hidupmu. Kita memang percaya kita sudah selamat. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini, mari kita tetap mengerjakan keselamatan itu dalam kesetiap harian hidupmu. Mengerjakan keselamatan berarti kita harus berusaha untuk tetap hidup menjauhkan dari dosa. Berbicara tentang mengerjakan keselamatan, berarti kita harus tetap senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Rasa syukur itu harus kita terus naikkan di hadapan Tuhan atas kasih-Nya yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kami mohon pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Kita boleh sejenak merenungkan betapa besar kasih Yesus yang dinyatakan dalam kehidupan ini. Salib bagi kita adalah suatu hal yang terbesar dalam hidup ini. Salib bagi kita adalah merupakan kasih Allah yang sungguh luar biasa yang diberikan dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari
kita tetap menghargai karya Allah yang terbesar itu. Mari kita tetap melakukan keselamatan di dalam hidup ini. Saat ini kita sudah dibebaskan dari dosa. Saat ini Allah telah mengampuni hidup saya dan saudara melalui iman percayamu pada Tuhan Yesus. Masihkah kita tega menyakiti hati Tuhan dengan sikap perbuatanmu yang mungkin kurang berkenan, yang itu semua bisa menyakiti hati Tuhan? Padahal Tuhan sudah menyerahkan segalanya buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Karya salibmu sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sungguh mulia, kasihmu sungguh mulia. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah. Yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Berubah kasihku padamu, pernah berubah kasih. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu sembah. Haleluya. Sungguh karyamu terbesar dalam hidupku Tuhan. Sungguh pengorbananmu luar biasa Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Oh, biarlah pujian hatiku selalu tertuju padamu dalam setiap waktu, dalam setiap hari. Syukur
kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Amin Tuhan. Kau Tuhan hidupku. Berikan hidup yang baru. Amin Tuhan. Darah-Mu telah sucikan, darah-Mu telah memulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami percaya itu Bapa. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan, karena salib-Mu. Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami tahu betapa mulianya salib-Mu. Kami tahu betapa mulia dan besarnya kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Karena salib-Mu aku hidup. Karena salib-Mu aku beroleh kemenangan Tuhan. Dan darah-Mu itu akan selalu mengadakan mujizat-mujizat dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami tetap selalu melakukan, mengerjakan keselamatan. Teguhkan hati kami Tuhan, agar kami senantiasa menjauhi dosa-dosa. Karena kami tahu Tuhan, dosa kami sudah Engkau tebus. Dan dosa-dosa itu hanya akan menyakitkan hati-Mu Tuhan. Maka melalui firman-Mu pada siang hari ini, melalui betapa mulianya salib-Mu, kami akan melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Kami akan melakukan kehendak-Mu Tuhan.
agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Materi karena firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan boleh setiap saat, setiap waktu, setiap hari kami boleh memaknai salib itu. Kami boleh merasakan selalu rasa ucapan syukur yang luar biasa, karena begitu besar perhatian-Mu, begitu besar pengorbanan-Mu, begitu besar Engkau memperhatikan jiwa-jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nama Tuhan, sebelum ibadah tutup, perlu saya sampaikan beberapa pengumuman di hari Minggu yang akan datang. Wah, enggak kelihatannya. Baiklah, pengumuman Beston umum hari Senin tanggal 29 Maret 2026, berarti besok malam ya, jam 7 malam di rumah Bapak Paiman atau Bapak Muji, WL-nya Mbah Uyut, Ibu Uyut ya. Ibadah penghiburan 100 hari Bapak Darimin ya, hari Rabu tanggalnya 1 April, jadi Senin, Mandek, Selasa, Rebu kita mengadakan ibadah penghiburan di tempat siapa ya? Pak Wiono. Tempatnya di rumah Bapak Wiono, kemudian WA-nya Ibu Karsi. Kemudian ibadah Jumat Agung, hari atau tanggalnya adalah besok Jumat 3 April. Jamnya jam 11 kita berangkat dari Klitik ya. Nanti kita bersama-sama berangkat dari Klitik jam 11. Tempatnya di Taman Bunga Refugia Plausan Magetan. Nah, yang berulang tahun di bulan ini, saya mohon untuk maju ke depan di sini ya, Mbak Tumi, suruh sini ke sini. Nah, kita akan doakan bersama. Yang pertama yaitu Bestia Bunga Ratulian. Mbak Bunga, ada nggak? Oh nggak hadir ya, kita doakan aja. Kemudian Mas Wahyu Saputra, Mas Wahyu nggak ada. Oh iya, Ibu Karsi berdiri di sini, Ibu Sri Wahyuni dan oh salah. Oh alah, nggih. Makanya Mas Toto kaget mau ngaku mama. Diwasaran nyiapne. Ibu Karsi, Ibu Bude Marda sama Bu Mini ya. Monggo di sini kita akan berdoa. Mriki Bu, ngajeng mriki Mang. Ngajeng depan sini. Kemunduran Pak ini nanti keluar. Sini nanti aku bingung. Nggih, monggo jajar dulu sini. Jadi yang enggak ada Mas Wahyu sama Mbak Bunga ya. Kita akan doakan bersama. Mari kita angkat satu pujian. Kiranya ya, kiranya bisa ya? Mari kita semua bantu di dalam doa, kita satukan hati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Amin.
pada saat siang hari ini. Saat ini kami terkhusus Bapa, kami satukan hati dengan jemaat GBPS Lemabang semuanya. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang ulang tahun Bapa. Mari Tuhan, Engkau turun tangan atas saudara-saudara kami yang saat ini bulan ini sedang mengadakan ulang tahun. Biarlah di hari ulang tahun ini lebih memaknai hidupnya untuk lebih sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan ajarilah kami menghitung hari-hari kami Tuhan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Karena masa kami itu sangat singkat dan waktu itu begitu cepat berjalan dan berlalu Tuhan. Agar melalui ulang tahun ini kami boleh semakin hari semakin mensyukuri kasih-Mu. Semakin hari kami semakin boleh merasakan cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat Nak Bunga yang sedang ulang tahun di bulan ini, di tahun ini. Bertambah usianya ini, semakin Tuhan mendewasakan dalam hidupnya. Engkau memberkati sekolahnya, Engkau memberkati studinya di perkuliahan ini, hikmat yang daripada Tuhan, dan Tuhan yang akan menentukan masa depannya. Kami percaya anak-anak Tuhan semua akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah masa depannya. Nah Wahyu juga Tuhan, beri kesehatan selalu, damai sejahtera selalu, hikmat yang beri dalam sekolahnya, dan masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini tepang tangan buat Ibu Mini Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan saudara kami Ibu Mini dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sertai dengan tambah usianya ini, semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan. Dan berilah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang dari Tuhan, damai sejahtera yang melampaui dari segala akal, akan Kau nyatakan dalam kehidupan Ibu Mini. Engkau berkati anaknya yang di Jakarta. Apa yang menjadi pergumulan Ibu Mini, di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus Tuhan menjawab semua apa yang menjadi kerinduannya. Berilah kesehatan selalu, kekuatan selalu, dan senantiasa menjadi ibu yang akan senantiasa memberikan teladan petuah buat anak-anaknya, dan juga akan berguna bagi lingkungan saudara dan gereja. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Hamba juga berdoa buat Ibu Nani, Ibu Marta ya Tuhan, yang pada usianya yang sudah tua ini, mungkin sudah hampir 70 lebih ini Bapak. Ini adalah suatu rahmat-Mu yang luar biasa. Di usia yang tua ini senantiasa Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan selalu, kesehatan selalu, tetap setia di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan, dan akan menjadi berkat bagi anak-anak dalam setiap pelayanannya, menjadi pendoa-pendoa syafaat, menjadi pendoa-pendoa bagi anak-anak dan cucunya. Semua dilindungi dan disertai Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas Ibu Nani. Semua keluarga diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ibu Karsi Tuhan, dalam tangan-Mu kami serahkan anak-Mu Tuhan. Semakin hari semakin teguhkan hatinya, kuatkan imannya, sehingga semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, apapun yang menjadi beban hidup di dalam hidupnya, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus Engkau memberkati. Keluarganya diberikan damai sejahtera, kekuatan selalu. Anak-anaknya dalam studinya diberkati hikmat yang daripada Tuhan. Masa depan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Usahanya diberkati oleh Tuhan. Pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Engkau pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami terima berkat hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar ada kenangan dari gereja. Tolong Ibu. Ini dari gereja. Kiranya boleh menjadi berkat sebagai tanda kasih dari gereja. Ibu Mini dulu. Ibu Mini ya. Ya. Dan Ibu Marta. Sudah Pak.
Mari kembali kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita di siang hari ini dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, amin. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Sungguh segala puji, syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau pada saat ibadah kebaktian di hari ini Engkau sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan Engkau sudah berfirman di dalam kehidupan ini. Firman yang sudah kami terima itu teguhkan di dalam hati kami, agar kami senantiasa bisa mensyukuri dan senantiasa mengapresiasi begitu besar kasih-Mu. Lewat salib ini boleh menjadi Tuhan, rasa syukur kami semakin besar di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu besar kasih-Mu atas kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkatilah para pelayan-pelayan-Mu yang saat ini sudah ambil bagian di dalam tugasnya masing-masing. Semakin hari semakin teguhkan hati imannya, semakin Engkau kuatkan imannya, dan semakin Tuhan menambahkan berkat-berkat atas hidupnya, semakin dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Dari pimpinan tingkat atas sampai bawah, Tuhan memberikan hikmat akal budi sehingga bisa dan boleh memimpin bangsa dan negara ini dalam keadaan tentram dan damai sejahtera. Di mana kami di tempat ini boleh satukan hati untuk menyembah memuji nama Tuhan dengan keadaan yang tentram dan damai. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat semua jemaat GBBS Lemabang dalam hal apapun bidang pekerjaannya masing-masing. Baik yang bakul, Tuhan berkati bakulannya. Yang pertanian, Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Dari hasil panennya, Tuhan akan menjaga dalam tanamannya sehingga semua dijauhkan dari segala hama-hama dan semua diberkati oleh Tuhan. Yang Tuhan wira swasta, yang sekolah, yang Tuhan mungkin karyawan ataupun wira swasta juga, Tuhan berkati semuanya. Dalam kasih-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Terutama berkat damai sejahtera itu boleh melimpah atas semua jemaat GBBS Lemabang. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuat kuasa-Mu, sembuhkan dengan kuasa darah dan bilur-Mu. Yang banyak masalah, entah itu masalah apapun yang dihadapi, di dalam nama Yesus Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan memberi kekuatan dalam setiap masalah. Sehingga semakin hari semakin rasa syukur itu, apapun keadaan kami akan tetap bernyala di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini dan akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah perjalanan kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Doanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah engkau pulang dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melimpah atas hidupmu. Dan terimalah berkat-berkat jasmani dan rohani yang daripada Tuhan.
Dan biarlah kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat kita terima hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.